memang sesuatu yang menantang. Kalau kita melihat bagaimana alam yang masih indah, hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, manusia menjadi merasa kecil. Situasi alam yang masih alami dan sesuatu yang bagi saya menunjukkan anugerah Tuhan. Walaupun sebetulnya di sini banyak yang sudah dirusak oleh orang-orang yang ingin merusaknya. Kalau saya membayangkan para misionaris dulu, yaitu Pater Lekow yang pernah dibunuh di daerah Kipia, ketika mewartakan kegembiraan, yaitu kabar gembira ini, mereka menerima Pater Lekow sebagian besar, sehingga orang-orang Kipia, orang-orang Kokonau itu menjadi Katolik sampai saat ini. Tetapi ada sekelompok kecil yang tidak suka, sehingga akhirnya dibunuh dan dimakamkan di daerah Kipia. Kipia itu daerah nelayan, ombak besar karena lautan Aru atau Arafuru. Tetapi Pater Lekow di dalam tulisan monumennya mengatakan ombak besar tidak pernah membunuh kasihnya kepada masyarakat Mimika atau Kamoro. Pesiaran saya sampai pada tempat di mana Pater Lekow dibunuh di tanah Kipia. Ketika bertukar pikiran dengan masyarakat Kipia, saya merasa tersentuh. Mereka sangat rindu pada kunjungan Patora, yaitu seorang pastor, karena jarang sekali mereka dikunjungi. Untuk menghormati jasa beliau, di monumen dituliskan dengan jelas, ombak besar tidak pernah membunuh kasihnya kepada masyarakat Mimika atau Kamoro. Dan akhirnya saya pun mengunjungi makam Pater Lekow. Makam yang sederhana, tidak terawat, karena memang tidak banyak orang yang bisa datang ke sini. Saya bersyukur, saya mencium tanah Kipia ini, karena disinilah Pater Lekow pernah mencurahkan darahnya, nyawanya, untuk masyarakat di sini, untuk kabar gembira, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya mencium udara yang dulu dicium Pater Lekow. Saya memegang air yang dulu dipegang oleh Pater Lekow. Saya memegang atau menginjak bumi atau tanah di mana Pater Lekow dulu pernah berada di sini. Siapa ya? Tapi tentu sangat berbeda kondisinya. Dulu masyarakat di sini belum mengenal Injil kabar gembira. Tetapi sekarang mereka sudah mengenal, bahkan semuanya sudah menjadi Katolik. Saya sendiri bertugas di Timika, walaupun di kota, sering turne ke pedalaman seperti ini, membuat saya merasa terbangun lagi semangat misionernya, membuat saya merasa terbangun lagi komitmen saya untuk melayani orang-orang, khususnya Kamoro dan Amongme. Maka kalau saya ditanya apakah ada hati untuk mereka, walaupun kadang putus asa karena mereka kalau dikunjungi baru pergi ke kota, baru pergi ke laut untuk mencari ikan berhari-hari, tetapi di situ saya merasa pasti ada berkat dengan cara hidup seperti ini. Gereja tentu saja tidak hanya hadir untuk orang-orang Kamoro dan Mimika, juga sebaiknya hadir untuk lingkungan Mimika. Dengan masuknya perusahaan-perusahaan tambang yang ada, ini juga semakin membuat masyarakat tersingkir. Orang pendatang menguasai daerah Timika ini. Lalu pertanyaannya, di mana gereja? Apakah gereja tidak mau juga mendampingi orang-orang lokal, Amungme dan Kamoro? Saya rasa ini pertanyaan mendasar. Apa gunanya gereja hadir kalau tidak mengangkat harkat orang-orang lokal? Bayangkan kalau orang-orang Mimika, orang-orang Kamoro, dibabat hutannya, kalinya sudah tercemar, mereka tidak bisa hidup lagi. Maka kerasulan untuk lingkungan yang masih seperti ini sangat diperlukan untuk orang-orang Kamoro, masyarakat lokal, dan disinilah karya di antara suku-suku Kamoro menjadi sesuatu yang relevan karena menjaga habitat mereka, tempat tinggal mereka, populasi mereka, sekaligus juga membantu mereka untuk tetap bertahan dengan alam yang seperti ini.
Gereja harus masuk inkulturasi, bukan seperti gereja yang jauh tidak mengenal budaya mereka, cara hidup mereka, sehingga pendekatan sering keliru. Dan semoga Roh Kudus berkarya dalam setiap kesulitan ini, setiap hal yang menantang ini, yang membuat kegembiraan bagi setiap orang, supaya akhirnya buah melimpah dari Injil menjadi dirasakan oleh orang-orang Kamoro dan Amin. Terima kasih. Pemirsa, saya mempunyai sebuah buku berjudul